Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya Sinta Noza dalam talkshow dunia usaha dan juga investasi. Kali ini kita membahas tema yang begitu menarik, luar biasa, karena kalau kita berbicara mengenai hal yang menarik di Jawa Timur, tentunya sangat banyak yang dapat menarik para investor. Tema kita hari ini adalah sektor strategis yang diminati PMA atau penanam modal asing dan juga PMDN atau penanam modal dalam negeri. Saya tidak sendiri tentunya, pada kesempatan kali ini pemirsa, saya sudah ditemani dengan berbagai narasumber yang sangat luar biasa. Boleh kita berikan semangat tepuk tangannya dulu, boleh Bapak Ibu? Terima kasih atas kehadirannya menyempatkan waktu pada kesempatan siang menjelang sore hari ini Pak. Saya boleh perkenalkan satu terlebih dahulu ya Pak, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan yang di tengah dulu kalau gitu pemirsa, beliau merupakan Kepala Dinas PMPTSP atau penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Aris Mukiono MTMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Sinta. Sehat Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, bisa bergabung bersama kita di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing untuk seluruh masyarakat. Ya. Berikutnya saya akan menyapa di sebelah kanan saya. Beliau merupakan Bapak Agung Supriyanto SH, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Pak Agung, assalamualaikum. Oke, dari Bojonegoro Tuban, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Agung, sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Berikutnya di samping Pak Agung, sudah bergabung juga bersama kami adalah Bapak Yohanes Ristu Nugroho ST, selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur. Pak Ristu, Ya, Mbak. sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Aris, saya loncati ya Pak, tadi sudah kenalan. Di sebelah Bapak ada wanita yang begitu cantik menggunakan hijab ungu di sana. Saya boleh perkenalkan Ibu Hajah Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat tentunya ya Bu. Alhamdulillah sehat. Di samping Bu Lili juga sudah siap di sana yang akan berbagi informasi sharing-sharing bersama kita. Pemirsa adalah Bapak Dr. Haji Aki Zaman MPDI. Assalamualaikum Pak Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semangat ya Pak. Sehat semangat. Oke, terima kasih Pak Aki. Di sebelah Pak Aki sudah bergabung juga bersama kami adalah Bapak Dr. Haji Kuswanto SHMH, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Pak Kuswanto, ada salam khusus mungkin Pak mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Dan di sebelah Pak Kuswanto yang terakhir, yang untuk sesi kita kali ini ya, untuk perbincangan kita, talkshow kita, adalah yang cantik juga, nggak kalah cantik sama Bu Lili ya Bu ya. Kalau kemarin Bu Lili perempuan sendiri, sekarang ada ibu yang lain juga, adalah Ibu Hajah Agustin Polina SHMSI. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka untuk investasi di Jawa Timur ya Bu. Ya. Iya Indonesia Raya merdeka. Indonesia Raya merdeka. Dan juga tadi ketika saya bilang merdeka untuk investasi di Jawa Timur, Bapak Kepala Dinas langsung, iya Mbak, iya betul gitu ya Pak. Kayak sudah banyak yang disampaikan nih Pak. Tadi tema kita membahas mengenai sektor strategis yang diminati PMA dan juga PMDN. Apa saja sih Pak yang dimiliki oleh Jawa Timur? Sektor strategis, sestrategis apa? Sehingga mereka harus menanam modalnya di Jawa Timur. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Sebelum masuk ke sektor-sektor apa saja yang strategis diminati oleh PMA maupun PMDN, saya akan memberikan gambaran bahwa 3 tahun ke belakang ini investasi Jawa Timur tumbuh positif. Ketika tahun 2019 kita tembus 58%, sementara PMA-nya 13 triliun kurang lebih 22%. 2019, 2020 realisasi kita tembus sampai 78,3%. Sementara PMA-nya kurang lebih 28%. Dan di tahun 2021 ini alhamdulillah tetap tumbuh. Jadi kita tembus 79,5 triliun, sementara prosentase PMA itu adalah 33%. Dari pertumbuhan yang diminati oleh pengusaha asing, tentu ini memberikan satu optimisme bagi kita bahwa Jawa Timur masih menjadi surga investasi. Sektor-sektor apa saja yang diminati? Menurut data dari BKPM, yang pertama untuk PMA adalah makanan minuman. Mungkin ini sangat lumrah ketika 2 tahun yang lalu kita dihempas oleh pandemi, maka orang butuh makan, orang butuh meningkatkan imun. Sektor yang berikutnya adalah farmasi dan obat-obatan. Sangat inherent dengan kondisi pandemi. Yang berikutnya adalah terkait dengan kondisi logistik dan konstruksi. Logistik masih diminati karena ada hubungannya dengan makanan minuman. Ternyata para pengusaha PMDN maupun PMA juga tertarik pada usaha-usaha yang terkait dengan permukiman.
Nah, masih banyak faktor-faktor yang lain di bidang agro yang masih diminati. Saya pikir itu adalah gambaran sekilas bahwa sektor-sektor strategis yang notabene-nya Jatim itu adalah dominasi hampir 50% bisa mensupport ekonomi nasional terhadap komoditas pangan. Begitu ya Pak, sektor tadi yang paling diminati, paling dilirik oleh para penanam modal ini. Kalau Pak Aris sendiri selaku kepala dinas begitu Pak, sejauh ini kan sudah banyak Pak yang tertarik. Apa saja yang dilakukan oleh dinas PMP TSP sendiri untuk membuat para investor ini lebih mudah, lebih nyaman untuk berinvestasi di Jawa Timur? Baik, terima kasih. Jadi gini, ketika kita sebelum menjual Jawa Timur, tentu kita harus mengkaca diri kita. Apa yang ada di Jawa Timur, tentu dengan 38 kabupaten. Saya berkolaboratif dengan teman-teman kabupaten. Ketika kita mau menjual sesuatu, maka kita harus siap dulu. Apa siapnya itu? Jangan hanya menjual potensi. Oh, kabupaten ini punya potensi ini. Tidak, nggak bisa itu dijual kepada investor. Investor harus jelas. Maka kita lakukan pendampingan untuk menyusun namanya IPRO. Investment Project Ready to Offer. Jadi benar-benar project itu siap ditawarkan kepada calon investor baik PMA maupun PMDN. Ketika proyek-proyek itu sudah punya nilai IPRO, ada hitungan finansialnya. Oh, kalau proyek ini butuh 300 triliun, 300 miliar misalnya gitu ya. Butuh pengembalian 8 tahun, sekian. Ada hitungan finansial ekonominya. Sehingga ketika itu kita tawarkan, maka banyak antusiasme dari calon investor baik PMA maupun PMDN. Ya. Yang berikutnya adalah dukungan pemerintah. Apa dukungan pemerintah? Yang pertama, dari hulu sampai hilir kita siap melayani. Jangan investor itu ketika masuk malah dipersulit. Pak, nanti syaratnya adalah ini. Jadi orang mau masuk sudah diinformasikan tentang kesulitannya, jangan. Maka strategi kita memasarkan bahwa oke, silakan masuk di Jawa Timur, kita akan dampingi dari hulu sampai hilir. Yang berikutnya, sarana prasarana pendukung. Kita tahu bahwa Jawa Timur kalau bicara sarana prasarana sangat mendukung. Bahkan ada tol Jawa ini adalah, saya pikir sudah mulai dikenal calon investor untuk saling interconnected antar wilayah. Saya pikir itu. Infrastruktur mendukung, potensinya sangat banyak, plus dipermudah ya Pak, dari hulu hingga hilir, nggak dipersulit. Jadi kita pun investor tuh dari awal udah happy duluan gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Aris. Boleh saya izin bergeser ya Pak, kita berbincang, mendengarkan pendapat dan sharing-sharing dari Bapak Ibu yang lain. Boleh saya berbincang dengan Pak Kuswanto dulu? Ya. Oke, Pak Kuswanto. Kalau Bapak melihat potensi investasi di Jawa Timur, baik dari sektor industri, pertanian, tadi disampaikan juga oleh Pak Aris, makanan, minuman, dan masih banyak lagi, pariwisata juga tentunya, seperti apa Pak? Ya, semua itu investasi di Jawa Timur kan ada faktor pendukungnya. Kenapa investasi ke Jawa Timur begitu cukup baik? Yang pertama, karena jumlah penduduk atau buyernya. Jawa Timur ini di Indonesia, jumlah penduduknya itu sudah 40 juta lebih. Provinsi kedua setelah Jawa Barat. Yang kedua, iklim politiknya di Jawa Timur itu kondusif. Ya, begitu juga keamanan, kriminal keamanan terjaga. Ya, kemudian daya saing yang ada di Jawa Timur, masyarakatnya itu cukup dihandalkan karena Jawa Timur ini memulihkan ya suasana atau situasi yang terpengaruh karena pandemi menimpa kurang lebih 2 tahun. Saya turun ke lapangan itu sekarang sudah mulai menggeliat. Semuanya sudah mulai bangkit ya, berjuang kembali meraih kebutuhan ekonomi dari masing-masing orang. Ini yang saya lihat bahwa Jawa Timur sangat potensial, baik penanaman modal dari dalam negeri maupun modal asing. Ya, Jawa Timur itu yang merintis kemudahan untuk perizinan. Ya, perizinan di Jawa Timur bagi investor banyak yang dibantu oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, diberikan suatu kemudahan, diberikan suatu pilihan di mana lokasi yang layak sesuai dengan industri yang akan mereka tanamkan di Jawa Timur. Ini ya sesuatu yang menarik kenapa Jawa Timur itu kemudian nilai investasinya cukup tinggi. Itu Mbak.
Oke, terima kasih Pak Usmanto. Saya bergeser ya, saya mau mendengar pendapat dari perempuan nih. Bu Lili, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Ibu wabarakatuh. melihat Bu? Tadi sudah mendengar pendapat dari Pak Aris, kemudian Pak Kuswanto mengenai investasi di Jawa Timur. Ibu, sudut pandang perempuan yang ingin disampaikan seperti apa Bu? Ya, sebenarnya umum saja Mbak ya. Saya melihat tadi sudah disampaikan Pak Kus salah satunya bahwa Jawa Timur ini memiliki jumlah penduduk yang luar biasa besarnya gitu ya. Dan proporsi perempuan hampir 50-50 gitu ya. Atau bahkan mungkin lebih banyak ya, lebih banyak daripada laki-laki sendiri. Saya kira ini juga merupakan peluang yang besar, artinya diiringi dengan jumlah yang besar itu mudah-mudahan dengan banyaknya juga peluang-peluang untuk mendapatkan pemberdayaan dalam konteks yang mungkin di kemarin ya di kita acara kemarin itu perempuan diberikan banyak peluang-peluang pelatihan ataupun ya bahasa kita mungkin pemberdayaan wanita sehingga potensi besar itu mungkin bisa termanfaatkan dengan jauh lebih baik, apalagi kalau nanti ada kaitannya dengan peningkatan apa namanya ekonomi keluarga barangkali seperti itu ya. Saya kira seperti itu Mbak ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Dari Bu Lili saya masih mau yang perempuan dulu di ujung sana Oke, Bu, begitu monggo. ya. Iya. Ibu Agustin Poliana Bu, kalau Ibu melihat bagaimana sih Bu caranya untuk strategi yang dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi sehingga masyarakat penanam modal khususnya semakin lebih semangat lagi, tahu Jawa Timur ini potensinya banyak, izinnya mudah dan lain-lain. Seperti apa Bu? Saya melihatnya bahwa Provinsi Jawa Timur itu kan menjadi tolak ukur ya, tolak ukur investasi yang masuk ke Indonesia. Artinya banyak hal yang harus kita benahi. Dan semua di daerah Jawa Timur sudah mulai berbenah. Tidak ada sedikit pun kota kabupaten yang tidak berbenah untuk mempercantik kota kabupatennya. Kita bicara bahwa tadi yang disampaikan Pak Kus dengan Bu Lili adalah tentang UKM dan lain sebagainya. Saya apresiasi dengan keberadaan itu. Kita bicaranya adalah bagaimana membina mereka sehingga investasi itu benar-benar masuk ke Indonesia dan mereka itu bisa mengekspor. Nah, ini adalah tantangan bagi kita, tantangan bagi pemerintah provinsi bahwa peluang ini harus diambil karena memang banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kita, Jawa Timur terutama. Bukan hanya itu saja. Kalau tadi disampaikan bahwa perempuan, nah perempuan juga berperan serta, bukan peran serta lagi, ikut andil dalam pemberdayaan ekonomi tadi. Karena biar bagaimanapun kita lihat di daerah itu semua ada pengrajin batik. Nah, se-Jawa Timur itu punya ciri khas batik yang ada di di kota kabupaten. Nah, ini juga hal yang memang harus kita gali karena memang produk-produk ini yang ditunggu karena batik ini adalah ciri khas Indonesia. Jawa Timur penyumbang juga tidak sedikit batik-batik tradisionalnya. Dan itu bisa diekspor. Itu yang pertama terkait dengan UKM-UKM. Selain makanan dan minuman yang menjadi olahan para ibu-ibu yang ada, itu juga mendongkrak masing-masing kota kabupaten. Sudah kompetisi dan sudah mulai masuk ke minimarket dan lain sebagainya. Nah, ini juga satu hal yang memang harus diapresiasi. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana investasi itu bisa masuk, karena di situ ada produk lokal, ada pariwisata lokal yang mempercantik kota itu sendiri. Nah, itu yang tidak kalah penting. Masing-masing punya wisata yang cukup handal dan itu juga tidak butuh sedikit anggarannya. Tapi kalau sudah investor masuk ke Jawa Timur terkait dengan penanaman untuk investasi untuk pariwisata, saya kira juga kita harus support. Terima kasih Bu Agustin. Karena tadi Bu Agustin mention Pak Aris, saya juga kebetulan pengen ngobrol sama Pak Aris lagi nih. Pak Aris izin, kalau tadi disampaikan Bu Agustin sudah mempercantik diri Pak, daerah-daerah ini 38 kabupaten di Jawa Timur. Apakah memang sudah benar-benar siap Pak Aris di situ? Jadi diakui bahwa tidak semua 38 kabupaten ready. Kita masih sering melakukan pendampingan, bagaimana sih cara menyusun potensi investasi di daerah Anda menjadi sebuah proyek yang clear and clean, itu butuh pendampingan. Kami bersinergi dengan BI, melakukan pembelajaran kepada teman-teman kabupaten. Pikiran saya kalau kabupaten punya 2-3 aja lah ya proyek iPro, betapa banyak kali 38 yang dipasarkan. Jadi berdasarkan misalnya berdasarkan bidangnya, ada bidang pariwisata, ada agro, ada infrastruktur. Kalau 38 kali 3 sudah begitu banyaknya, tidak habis-habisnya. Bahkan idenya mungkin nanti ke depan saya akan membuat marketplace khusus iPro. Wah, yang di menarik tuh, Indonesia Pak. belum ada gitu ya. Go Masih digital, ide nanti. biar lebih kekinian ya Pak. Yeah.
Mengikuti perkembangan zaman 4.0. Artinya ketika kita bagus memasarkan dan itu memang kenyataannya ada di lapangan, akan menjadi bagus. Oke. Yeah. Siap, terima kasih Pak. Kita tunggu ya Pak nanti Pak. Siap. Berbagai macam kreasi-kreasi baru untuk lebih membuat para penanam muda ini tertarik ke Jawa Timur. Tak pernah ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Terus berbenah dan berinovasi menjadi kunci sukses dalam mengawal dan memfasilitasi investasi. Sejak awal, DPM PTSP Jawa Timur telah mampu menghadirkan beragam inovasi agar Jawa Timur terus menjadi pilihan utama untuk berinvestasi. Bayangkan Jawa Timur ini luar biasanya minta ampun. Bahan baku tembaga boleh dari Papua, tapi bangun smelternya di Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini memang betul-betul top deh, karena punya kawasan yang strategis, kemudian beberapa kawasan industri, SDM-nya mampu, dan ini gerbang pintu untuk melayani logistik kawasan timur. Nah, ini terjadi satu gerakan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur, bahwa 2018, 2019 itu tidak COVID, tetapi investasinya di bawah. Nah, Januari sampai September 2020 di era COVID, investasinya naik. Ini kalau bukan karena tangan dingin seorang gubernur, nggak bisa ini barang. Jadi, beruntunglah Jawa Timur punya gubernur seperti Ibu Khofifah ini. Tadi Pak Kepala BKPM RI juga menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi dari PMA Jawa Timur ini masih nomor 3. Yang tadi belum tersampaikan kalau pertumbuhan investasi PMDN se-Jawa, Jawa Timur sesungguhnya sudah nomor 1. Saya mendukung East Java Festival ini karena di saat ekonomi nasional melambat, Jawa Timur menunjukkan tren yang justru membaik. Jadi ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja. Pak Aris ini biasa urusan investasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang modalnya triliunan, investasi kawasan industri triliunan, bahkan billion of dollars masuk, pabrik-pabrik besar. Tetapi sekarang justru yang disentuh adalah industri kreatif. Ini bisa menjadi sebuah terobosan yang luar biasa gitu dari PTSP, bagaimana kita harus menjawab tantangan masa depan. Bicara Jawa Timur yang mampu memberikan kontribusi ekonomi 15% terhadap PDB nasional, sangat strategis kedudukannya di ekonomi nasional. Bicara Jawa Timur tidak hanya bicara 39,2 juta jiwa, tetapi bicara Jawa Timur akan bicara belahan Indonesia Timur yang jumlahnya 125 juta. Maka ketika Bapak Ibu bisa bersinergi di sini, maka akan menguasai kurang lebih 130 juta penduduk Indonesia. Gebiar Startup Malang dan Jember. Indonesia Investment Day. Pemilihan Duta Investasi. JOS atau Jatim Online Single Submission. Matchmaking Riau, Banjarmasin, Surabaya. Bisnis Forum di Bali, Bandung, Batam, Manado, dan Surabaya. Pekan Perizinan di Sumeneb, Trenggalek, Lamongan, Malang, dan Banyuwangi. Kerjasama Indonesia-Australia, serta kerjasama Indonesia-Malaysia. Jangan ragu, ayo investasi di Jawa Timur pasti untung. Saya akan berbincang juga di sebelah saya nih, dari tadi sebenarnya sudah tidak sabar ingin berbicara ya Pak Agung. Saya manggilnya apa nih? Izin Bapak, Mas, Kakak? Mas, baik. Friendly, biar friendly. Biar friendly, baik. Kalau begitu Mas Agung Supriyanto SH ya Mas. Kalau Pak aja deh ya, Mas Pak, Mas deh. Melihat seperti apa nih iklim investasi yang ada di Jawa Timur? Ya, saya mencoba melokalisir di Tuban dan Bojonegoro ya, karena kebetulan saya tuh representasi dari Tuban dan Bojonegoro. Tuban itu berbeda dengan Bojonegoro. Tuban itu
memang diciptakan sebagai kawasan industri ya. Kenapa demikian? Karena potensi Tuban itu akan mineral sangat banyak, di samping minyak dan gas juga. Saat ini lagi berlangsung ada investasi besar, baik terutama adalah penanaman modal asing, yaitu Rosneft, kurang lebih ada 200 triliun lebih yang akan membuat kilang minyak di Kabupaten Tuban. Nah, bagaimana dengan investasi yang ada di Tuban sebesar itu, ada korelasi tentang menunjang kesejahteraan yang ada masyarakat di Kabupaten Tuban. Tentu ada piranti-piranti pendukung. Nah, harapan kami pihak pemerintah provinsi itu mensinergikan antara kepentingan-kepentingan yang ada di Kabupaten Tuban, terutama masyarakatnya, dengan kepentingan-kepentingan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Dan alhamdulillah, saya sering diskusi kepada beliau, Pak Aris ini sebagai kepala dinas itu, persiapan tentang adanya kilang minyak itu sudah dipersiapkan secara matang. Ya, barangkali faktor masalah pandemi inilah yang memang lompatannya tidak begitu keras, Pak Aris ya. Sama itu. Nah, tentu kalau nanti sudah existing, penanaman modal dalam negeri itu menjadi penguat, ya. Baik itu di sektor perumahannya, kesehatannya, maupun sektor-sektor yang lain. Artinya harapan kami sinergitas antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri itu yang difasilitasi pemerintah daerah ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, potensi di Bojonegoro itu memang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, ada belimbing, padi, dan lain sebagainya. Problemnya saat ini, faktor masalah marketingnya yang tidak maksimal, sehingga potensi-potensi yang ada di Bojonegoro ini belum menjadikan penguat perekonomian yang ada di masyarakat di Bojonegoro. Tentu, kondisi kayak begini harapan kami, pemerintah provinsi itu juga mensupport masalah itu. Terutama di era digital saat ini tuh, peran-peran digitalisasi tidak bisa dipungkiri. Saya pikir titik penguatannya ada di situ, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Nanti kita berbincang lagi ya Siap, Pak. Saya ingin berbincang dengan Pak Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Pak Yohanes Ristu Nugroho ST atau yang kerap disapa dengan Pak Ristu ya Pak. Kalau Pak Ristu sendiri melihat tadi sudah mendengar ya Pak pendapat, kita sharing bersama dengan rekan-rekan yang lain. Kalau Bapak melihat seperti setiap daerah, 38 kota kabupaten khususnya di Jawa Timur memiliki peluang investasi yang menjanjikan. Menurut Pak Ristu sendiri seperti apa Pak pengelolaan yang tepat bagi masing-masing daerah? Sebenarnya saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Aris bahwa Pemprov itu tidak melepas begitu saja karena tidak setiap daerah itu punya kemampuan yang sama. Sehingga kemudian Pak Aris ini membuat terobosan dengan membuat pendampingan atau memberikan pendampingan kepada kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dengan salah satunya adalah proyek iPro. Nah, luar biasa sekali. Nah, sehingga nanti daerah-daerah yang sekiranya belum siap, kemudian mungkin belum paham terkait dengan investasi yang sebetulnya kalau melihat perkembangannya di Jawa Timur itu kan iklim investasinya sangat luar biasa. Sehingga ini memang perlu sentuhan dari Pemprov yang memang betul-betul sudah begitu pengalaman dalam bidang ini, sehingga nanti daerah-daerah itu akan siap untuk menyongsong para investor masuk ke daerahnya. Dan ini memang mulai berkembang di Jawa Timur, tidak hanya melokalisir di sekitar Surabaya, tetapi ada yang di Tuban seperti yang disampaikan oleh Pak Agung, kemudian ada yang di Bojonegoro, Madiun pun sudah ada pabrik pengolahan porang. Porang ini adalah produk lokal, artinya semacam tanaman gitu, yang di sana bahan bakunya ada, kemudian diolah di situ dan kemudian diekspor. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, kemudian tentunya macam-macam yang mendukung iklim investasi di Jawa Timur ini semakin menggeliat atau semakin menjanjikan. Salah satunya adalah Jawa Timur tadi disampaikan jumlah penduduknya banyak. Kemudian ada juga faktor keamanannya, iklim politiknya, kemudian bahan baku. Bahan baku itu juga salah satu faktor yang memudahkan, menarik bagi investor, karena bahan baku di Jawa Timur itu juga saya kira juga luar biasa sekali. Seperti yang saya contohkan, porang tadi, belum macam-macam lah. Untuk industri-industri olahan bahan bakunya mungkin ada di Jawa Timur. Kira itu, Mbak.
potensinya banyak, bahan baku ada, infrastruktur didukung, tentunya nanti semakin harapannya ke depan iklim investasi makin baik lagi ya Pak. Kemudian ada lagi Apa tuh, Pak? UMR-nya. Betul. Upah minimum regionalnya bisa bersaing dengan daerah lain, misalnya DKI maupun Banten, mungkin kita masih lebih rendah dari mereka. Betul, Sehingga karena ini 30 menarik belum rata juga. ya Pak ya. Kayak dibandingkan misal Surabaya dan Madiun masih disparitasnya cukup tinggi. Iya, betul. Iya, bagaimana menurut Pak Ristu dengan hal tersebut? Nah, ini memang menarik bagi mereka karena pasti yang namanya perusahaan, investor itu mikir untung rugi, sehingga mana yang punya prospek untuk meraih keuntungan yang besar pasti mereka akan tertarik ke situ. Tetapi tentu saja, Mbak, ini pesan saya kepada Pak Aris yang mengelola ini, ya tidak hanya yang dipikirkan adalah pertumbuhan ekonomi makronya, tetapi juga lokalnya, ekonomi lokal di masyarakat di sekitar situ. Ya, misalnya dengan adanya investor, kemudian ada industri di situ, paling tidak penyerapan tenaga kerjanya ada dari daerah situ. Kemudian pertumbuhan ekonomi UMKM di situ juga tumbuh. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Jadi jangan hanya memikirkan secara makronya saja, tetapi secara mikronya, secara ekonomi lokalnya, ya tentunya harus menguntungkan daerah setempat. Sehingga sama-sama kita itu maju bareng. Tidak hanya kita ketempatan, tetapi kita tidak merasakan. Ya, seperti misalnya suatu contoh di daerah lain di Bojonegoro atau apa itu kan ada industri-industri besar di situ, investor besar bahkan sampai 200 triliun. Tetapi kan belum tentu masyarakat sekitar itu begitu mendapat manfaatnya yang luar biasa. Makanya ini juga harus dipikir. Jadi jangan hanya kita berpatok pada angka saja, angka peningkatan yang signifikan. Memang betul ini signifikan, ya, pertumbuhannya signifikan, tetapi dampak ekonominya harus betul juga kita pikirkan. Dirasakan juga dari hulu ke hilir gitu ya Pak ya, semua masyarakat. Sekarang saya ingin berbincang dengan Bapak Dr. Haji Aki Zaman MPDI. Assalamualaikum Pak Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak tentunya. Sehat, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman Tentu. pendapat mengenai investasi dan juga tentunya penanaman modal. Bagaimana sih cara agar para PMA dan PMDN ini lebih tertarik lagi di Jawa Timur? Kalau Pak Aki melihat iklim investasi di Jawa Timur apakah sudah cukup baik atau ada yang perlu diperbaiki Pak? Ya, jadi pertama kita memastikan dulu, memantapkan sentra-sentra industri dan perdagangan. Ya. Seperti tadi Pak Agus sempat menyampaikan soal Jawa Barat misalnya. Kenapa sentra-sentra industri itu memusat di beberapa sekitar di DKI Jakarta? Karena itu artinya bahwa di sana fasilitas dibaca jauh lebih memadai. Karena itu Jawa Timur menurut saya sebagai kota perdagangan Surabaya itu tidak kalah bersaing dengan mereka, dengan Jawa Barat. Karena itu sejak kawasan-kawasan atau sentra industri perdagangan dibuka, itu akan menjadi daya tarik dari para pemodal, dari para investor untuk masuk. Dan kawasan sentra-sentra perdagangan industri ini perlu diperluas. Misalnya sekarang tumbuh di Banyuwangi. Karena Banyuwangi hampir mencakup, kebetulan itu representasi saya di situ, ada pelabuhan, ada airport yang cukup menjadi penunjang itu. Dan seperti tadi juga disinggung keberadaan jalan yang akan menghubungkan, sehingga semua pergerakan industri perdagangan itu terhubung satu dengan yang lain. Itu menjadi daya tarik di mana-mana. Jadi, dan ketika sentra-sentra industri itu ada, itu menjadi trigger bagi naiknya kesejahteraan masyarakat. Karena itu sebagian dari industri itu akan didesain oleh pemerintah Jawa Timur misalnya, agar dia menyentuh atau menaikkan apa yang disebut dengan added value. Jadi nilai tambah dari apa yang sekarang menjadi mata pencarian umum masyarakat. Misalnya nilai tambah di sektor pertanian, nilai tambah di sektor perkebunan, nilai tambah di sektor peternakan, di sektor kelautan. Gitu. Jadi laut Jawa Timur yang luas. Ini Jawa Timur kalau di Eropa kira-kira kan hampir sama dengan satu negara ini. Nah itu bagi titik-titik sentra perdagangan industrinya itu semakin didorong begitu rupa, dan keterlibatan swasta di situ juga, sehingga sasaran kita jangankan sampai kita bisa menarik begitu rupa modal asing, modal dalam negeri efektif misalnya digerakkan, itu sudah luar biasa karena untuk menaikkan income per kapita masyarakat. Jadi ada industri yang bersifat advantage, ada industri yang menengah, ada industri kecil yang pada beberapa bagian itu terhubung dengan pendapatan umum masyarakat di Jawa Timur. Jadi industrinya maju, kemudian provinsinya terdepan,
masyarakatnya ikut terangkat pendapatan mereka karena hampir seluruh perdagangan dan industri itu menyentuh mereka. Jadi itu saya kira itu akan menjadi daya dorong, daya tarik untuk masuknya para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi luar negeri, dalam negeri semuanya kalau bisa rebutan gitu ya Pak ya, berinvestasi di Jawa Timur. Begitu ya Pak Aris ya? Jadi harapannya begitu? Betul. Ya, Selain penyederhanaan, pemangkasan, ini orientasi pemerintah yang sekarang kan begitu. Jadi kerumitan birokrasi diatasi, jadi kita menjadi begitu sederhana, orang mau masuk mudah, tidak terhambat oleh apapun. Lalu kita memantapkan kawasan atau sentra perdagangan industri itu, dan sentra perdagangan industri di banyak tempat diperluas, ekspansif sifatnya, yang mendorong juga pertambahan nilai masyarakat, nilai tambah pencaharian umum masyarakat. Saya kira itu. Multiplier effect ya Pak ya? Ya. Nanti bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar Ya itu seperti juga. bola sodok lah. Betul. Jadi dia akan menimbulkan Jangan efek hanya di yang satu bagus. arah saja ya Pak, tapi semua arah terkena dampaknya, betul, dampak semua. positif tentunya dari investasi itu. Pak Aris, ada nggak sih Pak sekarang dari Dinas DPM TSP sendiri, DPMP TSP, maaf Pak, saya harus tegaskan, nggak boleh salah ya. DPMP TSP. Oh iya, DPMP TSP ini untuk yang sedang paling difokuskan gitu Pak, untuk terkait investasi sendiri, apakah di industri mikro, makro, atau semuanya Pak? Jadi kalau melihat Perpres 80 tahun 2019 itu kan dibagi menjadi 5 wilayah. Ya. Yang pertama itu adalah Surabaya Megapolitan, lebih dominan ke infrastruktur. Maka proyek-proyek yang ditawarkan ada terkait dengan LRT, MRT, jalan tol dan sebagainya. Ketika ditarik ke wilayah barat, Selingkar Village, lebih dominan ke agropolitan dan agroindustrinya. Ditarik ke timur adalah Bromo, Tengger Semeru, BTS, Bromo, Tengger Semeru, sampai ke Ijen. Untuk wilayah Madura lebih banyak dilakukan terkait dengan industri tebu rencananya. Artinya apa? Sektor-sektor strategis di Jawa Timur itu sangat banyak. Banyak ya Pak ya? Banyak. Jadi memang sekarang dari megapolitan Surabaya dan juga timur ke barat semuanya, bahkan hingga ke ujung di Pacitan juga digarap ya Pak di sana ya? Ya, jadi industri garam mau dikembangkan, industri pergulaan juga rencana pemerintah pusat akan mengembangkan. Sebagai informasi di tahun 2021 Jawa Timur kan tembus 79,5 triliun. Insya Allah besok ada penghargaan dari Pak Menteri Investasi besok jam 2 bahwa Jawa Timur menjadi kontributor ketiga provinsi akan menerima penghargaan itu sebagai wujud bahwa dalam pembangunan investasi Jawa Timur menjadi nominator ketiga. Boleh tepuk tangan dong semuanya. Pemirsa juga di rumah dimanapun berada, tepuk tangan virtual ya Pak ya. Patut bangga ini Jawa Timur nominator ketiga ya Pak. Bisa dibilang sebagai penyumbang, salah satu penyumbang terbesar APBN begitu. Saya meyakini bahwa nanti di 2022 dan 2023 seperti yang dikatakan Pak Agung, ketika Rosneft itu sudah tuntas di 2023, artinya 200 triliun akan tergulir. Di samping itu saat ini kawasan ekonomi khusus JP itu kan sudah menjadi kawasan ekonomi khusus manufaktur dan teknologi. Ketika itu bergerak, maka ada safety terhadap perpajakan. Tentu PMA dan PMDN akan masuk banyak di Gresik. Ketika itu bergulir bersama, saya yakin di 2023, walaupun jumlah kawasan industri di Jawa Timur mungkin belum banyak kayak di Jawa Barat, misalnya gitu, insya Allah nilai realisasi di 2023 akan menjadi melejit. Oke, amin ya Pak ya. Amin. Kita Mohon doanya dan bersama. sinergi.
akan segera kita mulai Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berada di ruangan ini untuk nanti kemudian kita melanjutkan dengan ngobrol-ngobrol secara langsung terkait dengan investasi-investasi yang ada di kabupaten yang ada di Jawa Timur. Pertama-tama izinkan saya memberikan ucapan selamat dan sukses atas acara Forum Bisnis dan Percepatan Realisasi Investasi di Jawa Timur untuk memberikan gambaran yang luas pada investor agar mengenali potensi dan peluang investasi yang ada di Jawa Timur. Dan saya terus terang mendorong rekan-rekan investor dan pengusaha sekalian untuk tidak segan-segan menghubungi pemerintah jika mengalami kesulitan dalam berinvestasi. Mari kita wujudkan bersama agar realisasi investasi di Indonesia dan Jawa Timur semakin hari semakin tumbuh. Saya berharap forum ini akan menghasilkan sesuatu konkret untuk bisa kita lihat ke depan, membawa perubahan untuk Jawa Timur dan membawa perubahan juga buat Indonesia. Capaian realisasi investasi di Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di mana untuk PMBN mencapai lebih kurang 215,9 triliun, dengan sektor terbesar yaitu transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Sedangkan PMA mencapai lebih kurang 6, miliar US dollar dengan bidang usaha terbesar yaitu industri makanan, diikuti dengan industri kimia dan farmasi, industri logam dasar, logam bukan mesin, dan peralatannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, walau masih diterpa pandemi, alhamdulillah kinerja ekonomi makro Jawa Timur triwulan 3 tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 3,23% year on year. Artinya mesin ekonomi Jawa Timur berjalan progresif. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan walaupun masih diterpa pandemi COVID-19 dengan tingkat inflasi yang mampu dikendalikan di bulan Oktober 2021 sekitar 0,18%. Kestabilan ekonomi yang kokoh menjadi energi positif bagi Jawa Timur. Dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan realisasi investasi dan meningkatkan tertib laporan kegiatan penanaman modal yang biasanya disebut LKPM, yang merupakan kewajiban bagi perusahaan-perusahaan. Tujuannya adalah yang pertama adalah meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur, yang kedua adalah meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di Jawa Timur, menawarkan investment project ready to offer atau IPRO yang clear dan clean. Di Jawa Timur dan juga seluruh channel baik di dalam negeri maupun luar negeri serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan yang dalam pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia juga pemerintah provinsi, sehingga BI terus bersinergi untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi di Jawa Timur lebih baik lagi. Kami meyakini Jawa Timur akan menjadi mitra yang baik bagi investor, dan kami dari Bank Indonesia siap mendorong kemitraan yang lebih sehat, mutualisme. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi dari DPM-DTSB Provinsi Jawa Timur terkait terselenggaranya kegiatan dari Investment Project Ready to Offer. Ini sangat membantu sekali. Tadi dari pertemuan one-on-one, saya juga dibisiki Ngawi, kawasan industrinya sudah ada yang menawar tadi dari 1.200, ada yang minta kawasan industri 400 hektar, dan dari Jakarta tadi ingin masuk 300 hektar. Ternyata forum ini luar biasa. Nah, tepuk tangan untuk semuanya saja yang hadir. Jadi terima kasih kepada DPM PTSB, ternyata dahsyat kegiatan pada siang hari ini.
optimis ya Pak di tahun 2023 dan seterusnya semakin melejit. Ya, saya optimis saja asal investor itu mendapatkan pendampingan atau maintenance yang baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan terdiri dari eksekutif dan legislatif. Ya. Legislatif ya otomatis DPR. Betul, Bapak Ya. Ibu sekalian. Pada saat investor hadir, mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Pasti ada reaksi dari masyarakat. Oleh karena itu, ada dinas-dinas terkait di samping penanaman modal, tenaga kerja dan sebagainya. Itu harus berperan serta memberikan sosialisasi dan motivasi kepada perusahaan yang hadir dan masyarakat. Antara lain, PMA hadir harus menyerap tenaga kerja. Oke. PMA hadir jangan merusak lingkungan. Ya. Kenapa saya menyebutkan tadi legislatif? Karena tidak sedikit reaksi masyarakat itu muncul sebagai ungkapan ketidakpuasan itu demo dan sebagainya. Kalau itu ada, maka tugas kita wakil rakyat untuk hadir di sana, mencarikan solusi. Ya. Kalau semua ini terpenuhi, maka untuk berbicara investor berikutnya hadir, bukan kita yang promosi. Investor terdahulu akan bercerita kepada investor lain di negara-negara yang lain bahwa berinvestasi di Indonesia itu nyaman. Ada perlindungan, ada jaminan, juga ya, ada aman, ada jaminan. Gitu. Kemudian ada buyer di sini. Selesai. Maka kalau ini terpenuhi, apa yang jadi impian kita di tahun-tahun berikutnya, target pasti akan terpenuhi. Setuju Pak. Pak Ristu setuju juga Pak? Seperti itu? Memang kadang-kadang itu di bawah ketika investor masuk, kemudian mulai membangun kawasan atau industrinya di situ, itu masyarakat kadang-kadang mereaksi dan kemudian itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan. Nah, ini juga harus diantisipasi selain melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota, juga harapannya masyarakat pun itu juga ada edukasi terkait masuknya investor ini dan kemudian dari awal sudah ada pembicaraan yang akan disepakati bersama, ya, sehingga itu tidak menjadi masalah karena sebuah masalah ini nanti pasti akan berpengaruh pada kelanjutan investor yang mau masuk berikutnya. Ya. Ketika merasa sulit masuk ke situ, ya, melakukan investasi di situ, kemudian mereka pasti berita itu akan tersampaikan pada yang lainnya dan itu pasti akan berdampak. Nah, itulah makanya semuanya harus kondusif, komprehensif, jadi tidak hanya satu faktor saja, tetapi beberapa faktor betul-betul diperhitungkan sehingga kedepannya, sekarang itu sudah bagus, tetapi kedepannya akan lebih bagus lagi. Begitu ya Pak Agung? Tadi kan Pak Agung sempat membahas salah satu karena Bojonegoro begitu Pak? Iya, betul. Reaksi publik saat ini kan ada sebagian yang kurang positif dalam merespon hadirnya investasi. Ini karena dirasa peningkatnya penanaman modal sebagaimana Pak Aris tadi itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitarnya. Kayak kemarin kehadiran investasi Rosneft di Tuban itu kan disambut dengan banyak demo-demo. Karena realitasnya di masyarakat Tuban itu banyaknya investasi besar, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri itu belum selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, jarak antara ini harus kami harapkan diminimais, Pak Aris. Bagaimana adanya investasi itu harus bisa digunakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya. Dan saya pikir tujuannya itu. Banyaknya investasi itu tujuannya semata-mata adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat di sekitarnya itu bisa bertambah lebih baik. Gitu, Mbak. Jangan sampai masyarakat merasa ini gedung tinggi industri luar biasa di sekitar rumah saya misalnya. Tapi kok kesejahteraan keluarga saya seperti ini begitu ya Pak. Betul. Itu menjadi PR begitu Pak Aris ya untuk kita semuanya. Pak Aki, ada yang disampaikan? Teorinya itu kan di mana banyak beredar uang, di situ kesejahteraan akan meningkat. Dan peredaran uang itu titik sentralnya di perdagangan dan industri. Jadi kalau kita mendorong laju perdagangan dan industri begitu rupa, selain
dia akan mengurangi pengangguran, juga peningkatan masyarakat akan terus bertambah. Jadi merubah, yang penting bagaimana mendesain peredaran uang itu betul-betul merata. Ya, inovasi mungkin yang perlu dilakukan apa Pak untuk menggarap PR ini tadi atau masalah ini tadi? Iya itu tadi, jadi kita memantapkan sarana penunjang ya. Untuk itu. Pemerintah itu tugasnya menyiapkan itu, ya. Menyiapkan sarana penunjang agar arus perdagangan dan industri itu lancar dan dia punya nilai manfaat ya. kepada. Jadi dia bukan dihadirkan di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah masyarakat yang tidak punya pertautan. Tapi ini ada sinergi, ada terhubung mereka itu dengan itu. Dan hanya dengan itulah kita bisa mampu berkompetisi di lingkungan global itu. Jadi pertaniannya nilainya naik, perkebunannya naik, nelayan naik, seperti itu. Saya kira itu. Seimbang ya Pak, naik semua, masyarakat juga mendapat impact-nya, lingkungan juga aman tadi yang perlu disampaikan. Kalau Bu Lili mungkin sebagai Dewan Perwakilan Rakyat begitu ya Bu ya, legislatif, pernah mendengar keluhan masyarakat apa sih Bu tentang itu tadi, misalnya ada investasi besar-besaran di lingkungannya, tapi apa yang pernah Ibu dengar? Ya, kebetulan saya dari Surabaya Mbak, dari Surabaya. Jadi beberapa hal yang sering sekali masuk dan menjadi sebuah keluhan, menjadi aspirasi masyarakat itu adalah terkait dengan misalnya tenaga kerja. Ya. Jadi dalam bayangan saya sesungguhnya kalau kemudian kita memasukkan banyak investor itu ke Jawa Timur, spesial tidak hanya di Surabaya saja, di semua tempat, maka hal yang terpenting adalah bagaimana kesempatan tenaga kerja itu bisa terserap dari warga Jawa Timur sendiri begitu ya. Karena kita melihat kalau sekarang saja misalnya per tahun 1,4 juta tenaga kerja baru dari anak-anak SMA, SMK yang kemudian tidak sempat kuliah, hanya terserap sekitar 30% untuk menjadi pekerja. Nah, saya kira di sini satu hal yang harus menjadi perhatian dari Pak Aris dan Biro yang terkait tentunya adalah bagaimana masuknya investor ini benar-benar menjadi harapan emas ya bagi warga ya. Memang ada mungkin yang mereka kita dorong untuk menjadi seorang wirausahawan dan sebagainya, tetapi mereka-mereka yang memang potensinya adalah seorang pekerja misalnya, maka dia harusnya juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk kemudian terlibat aktif di dalam aktivitas yang ada di investor sendiri itu ya, ketika investor masuk ya, perindustrian itu sendiri ya. Saya kira seperti itu Mbak, dan saya melihat memang sudah ada semangat yang luar biasa dari Pak Aris dan kawan-kawan tentunya tentang kemudahan perizinan di Jawa Timur gitu ya. Ini tentunya perlu menjadi apresiasi, walaupun di sisi lain kita juga melihat dampak-dampak yang muncul ini jangan sampai negatif. Tadi Mas Agung menegaskan jangan sampai investor masuk itu kemudian tidak memberikan dampak apa. Tentunya masyarakat kita yang di sekeliling kita tetap harus memiliki peluang mendapatkan kesejahteraan yang sama. Nah ini kalau ini kita mengedepankan keinginan itu, ini untuk kesejahteraan masyarakat kita utamanya juga yang di kalangan bawah, maka itu yang harus menjadi satu pemikiran yang utama tentunya. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Lili. Kita catat ya, dan ini bisa menjadi tugas bersama. Semoga membuat Jawa Timur ini lebih sejahtera lagi terhadap investasi yang ada. Saya mau kita menuju ke closing statement ya Bapak Ibu setelah ini. Kita setelah tadi kita lihat kendalanya apa, tantangannya, kemudian peluangnya. Setelah ini saya ingin melihat harapannya nih Bapak Ibu seperti apa. Dimulai dari monggo Ibu Hajah Agustin Poliana SMSI. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya berharap semua ada kepastian. Ya. Pasti. Nggak PHP ya Bu ya? Ya, pasti. Kepastian hukum satu, kepastian perizinan. Itu yang utama. Kepastian tidak ada persoalan di lapangan. Jadi demo-demo supaya nggak ada kan, bagaimana? Pendekatan. Jadi kepastian yang diharapkan adalah bisa berkesinambungan. Itu yang utama. Sehingga saya optimis ke depan akan lebih baik investasi masuk ke Indonesia terutama Jawa Timur. Investasi Indonesia terutama Jawa Timur akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Agustin. Kemudian silakan Pak Kuswanto Pak, harapannya Pak. Harapan saya karena saya orang Indonesia asli. Maka harapan saya penanaman modal dalam negeri tetap menjadi yang utama. Pertama itu
kemudian faktor yang mempengaruhi pikiran saya, karena sampai saat sekarang ini UMKM itu menyerap 90% tenaga kerja. Sedangkan PMA walaupun nilainya besar, tetapi menyerap tenaga kerjanya jauh lebih kecil. Ya. Oleh karena itu, kepada Dinas Penanaman Modal, cari solusi bagaimana mendorong UMKM ini menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Kendala utama dari UMKM ini adalah permodalan. Ya, permodalan, karena UMKM itu secara bank teknis itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Misalnya ingin dapat modal, tetapi dia nggak punya sertifikat. Maka ini perlu dicarikan solusi bagaimana hutang tanpa harus ada jaminan. Bank Jatim tersedia untuk itu. Bank UMKM juga ya Pak? Bank UMKM juga. Tapi bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat UMKM? Ini perlu kerja keras. Seperti yang saya katakan, targetnya adalah UMKM menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Oke. Ya, kemudian terkait dengan penanaman modal asing, berilah jaminan, berikan dukungan seperti yang dikatakan tadi kepada penanaman modal asing ini menjadi nyaman berusaha di Indonesia. Maka dialah yang akan menjadi corong kita untuk menghadirkan investor-investor yang sama maupun yang tidak sama dari negara yang sama ataupun dari negara yang lain. Itu kira-kira Mbak. Terima kasih Pak Kuswanto. Tadi yang perlu digarisbawahi mungkin sedikit ya Pak Aris, utamakan tenaga kerja dalam negeri gitu ya Pak ya, utamakan PMDN dalam negeri yang nanti juga menyerap tenaga kerja dalam negeri. Lebih banyak karena sampai sekarang 90% dari UMKM. Oke, dan yang kedua tadi adalah tentang bagaimana kita penanaman modal asing itu diberikan mulut ke mulut ya Pak ya, nanti biar lebih semangat lagi. Mereka yang akan mengundang. Betul. Kita investor-investor berikutnya. Betul. Jika mereka sudah nyaman, mereka akan sharing informasi positif ke rekan-rekannya yang lain, ke kliennya yang lain. Oke, terima kasih Pak Aki. Silakan yang ingin disampaikan. Saya yakin bahwa rencana besar ini untuk penanaman modal ini akan berhasil karena step-stepnya sudah jelas, konkret. Pemerintah Jawa Timur memberikan langkah-langkah secara gradual dan ke arah sana itu sudah baik dari sisi anggaran maupun dukungan staf, dukungan manajemen, untuk membuat lingkungan industri dan perdagangan itu semakin bertumbuh di Jawa Timur. Saya sangat yakin. Yakin ya Pak? Iya, yakin. Jadi siapapun gubernurnya, sistemnya tetap jalan ke arah itu. Karena ke depan masyarakat kita harus didongkrak dengan cara itu. Kalau dia tetap bertahan dengan aktivitas ekonominya yang masa lalu, itu tidak mungkin bisa berkompetisi. Bisa move on ya Pak kalau bahasa anak sekarang. Move on. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aki. Bu Lili ada yang ingin disampaikan? Harapannya Bu? Tentu saya sebagai wakil dari masyarakat Jawa Timur, terutama Surabaya, ya satu hal yang mungkin penting ya. Ini sudah ada perencanaan, ada persiapan, dan kemudian tentunya kita melihat dampak ke depan. Maka hal yang terpenting bagi saya, apapun kemudian itu investor itu baik itu dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sekalipun, yang terpenting bahwa menjadi prioritas adalah kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Artinya dampak atau efek yang ditimbulkan adalah untuk masyarakat kita. Karena kita menginginkan Jawa Timur yang lebih sejahtera, insya Allah seperti itu. Betul, terima kasih Bu Lili. Pak Aris, saya izin ya Pak, nanti Pak Aris gongnya paling belakang ya Pak. Ya. Mohon izin nih Pak. Sekarang saya ke Pak Ristu dulu, silakan Pak Ristu. Terima kasih. Jadi kami sepakat ke depan kita sama-sama bekerja sama antara legislatif, kemudian juga eksekutif dalam rangka berupaya bagaimana investor ini sebanyak-banyaknya bisa masuk ke Jawa Timur. Karena apapun dengan meningkatnya jumlah investor dan investasi yang ada di Jawa Timur ini tentunya akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara global, artinya di Jawa Timur. Tapi catatannya yaitu tadi, jangan hanya secara global pertumbuhan ekonominya, tetapi ekonomi lokalnya harus dipikirkan, utamanya terkait dengan penyerapan tenaga kerja, harus betul-betul bisa maksimal. Nah, kemudian yang kedua, karena kebetulan saya mewakili daerah Madiun yang tadi sampaikan Pak Aris bahwa di situ ada selingkar wilayah yang kemudian titik beratnya pada sektor agro. Nah,
harapan kami nanti kerjasama antara investor dengan petani-petani lokal itu tidak hanya ketika hasil pertanian itu sudah dipanen kemudian masuk, tetapi harapan kami sejak awal, jadi dari mulai penanaman itu sudah ada kemitraan yang dibangun, paling tidak memberi penyuluhan, modal dan seterusnya, dan ini sudah mulai diterapkan di Madiun, dan harapan kami nanti pola seperti ini harus terus dilakukan supaya nanti betul-betul antara investor dengan masyarakat petani yang ada di sana itu betul-betul bisa terjalin kemitraan yang bagus, saling menguntungkan, kemudian juga membawa dampak ekonomi secara baik di daerah itu. Amin Pak, harapan kita semua ya Pak tentunya. Terima kasih Pak Ristu. Kemudian Pak Agung? Ya, di penguatan kami Mbak, itu adalah masalah sinergitas. Sinergitas antar komponen menurut kami mewakili dari Tuban Bojonegoro belum maksimal. Saya kasih contoh saja itu. Setelah kita koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Tuban itu, tidak maksimalnya menyerap tenaga kerja di masyarakat kan karena resources dari masyarakat kan belum dianggap mumpuni. Profesional mumpuni. Okay. Nah, padahal Jawa Timur itu punya badan latihan kerja. Nah, saya melihat badan latihan kerja itu belum digunakan sarana untuk meningkatkan tenaga kerja yang profesional. Nah, sehingga harapan kami di samping Pak Aris itu punya tanggung jawab bagaimana penanaman modal asing maupun dalam negeri bisa maksimal, memaksimalkan mensinergikan antara komponen juga diperlukan. Nah, apabila badan latihan kerja nanti bisa kerjasama dengan badan penanaman modal, saya meyakini nanti kompetensi masyarakat tentang ketenaga kerjaan di daerah-daerah itu bisa berjalan lebih baik kan. Itu mungkin stressing dari kami, Mbak. Ya, SDM-nya juga terus ditingkatkan gitu ya Pak ya. Tepat. Terima kasih Pak Agung. Nah Pak Aris, tadi sudah mendengar banyak ya Pak aspirasi dari Bapak Ibu. Tentunya kita juga memberikan apresiasi Pak, karena juga sudah banyak prestasi yang diraih oleh DPM PTSP dan juga tentunya tapi masih banyak tantangan juga. Siap. Silakan Pak Aris, harapannya seperti apa untuk khususnya penanaman modal di Jawa Timur ke depan? Baik, DPM PTSP selaku garda terdepan yang ditugasi oleh Ibu Gubernur untuk mengawal investasi baik PMA maupun PMDN tentu akan memberikan karpet merah kepada semua pengusaha baik asing maupun dalam negeri. Ketika Anda mau berinvestasi Jawa Timur, datanglah ke Pahlawan 116, dimulai dari proses perizinan. Kita akan bantu fasilitasi. Ketika Anda punya masalah yang existing pun juga kita berikan bantuan konsultasi. Intinya seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak, gimana calon investor itu ataupun investor existing itu benar-benar merasa nyaman berinvestasi di Jawa Timur. Yang berikutnya adalah sebagai arahan Ibu Gubernur seperti yang dikatakan Pak Agung, bahwa bagaimana sih memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Arahan Ibu Gubernur kepada kami yang pertama, perusahaan yang baru kalau bisa sebisa mungkin dan hukumnya wajib adalah ber-NPWP Jawa Timur. Yang kedua, kepada salah satu Pimpro Rosneft, Pak Adek juga diarahkan oleh Ibu Gubernur bahwa harus menyerap tenaga kerja Tuban dan sekitarnya, jangan dari provinsi yang lain. Dan itu juga kepada salah satu perusahaan yang besar, di Cargill, kemudian di Wings Air, itu arahannya adalah harus menyerap kepada tenaga kerja. Bagaimana masyarakat sekitar itu bisa link and match, maka kami juga bersinergi dengan Disperindak dan minta kepada perusahaan-perusahaan besar sebisa mungkin sebagian bahan bakunya memang disaplai oleh UMKM setempat. Itu adalah harapan-harapan kami yang notabene-nya dengan harapan kondusivitas itu terjaga, maka investasi akan berjalan bagus. Seperti itu ya Pak, sehingga jika tadi sudah tersinergikan dengan baik, sudah semuanya berjalan dengan lancar, tentunya membuat penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri membuat Jawa Timur semakin bangkit lagi khususnya dalam hal ekonomi, dan Jawa Timur semakin jaya luar biasa. Boleh kita bareng-bareng Bapak Ibu ya? Tepuk tangan dulu. Jawa Timur optimis, Jatim bangkit. Terima kasih banyak semuanya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak talkshow Dunia Usaha dan juga Investasi untuk episode kali ini. Saya terus mengingatkan, jangan lupa terus menerapkan protokol kesehatan di mana-mana Anda berada, karena kesehatan yang utama. Kalau sakit nggak bisa ya, mau terus menjalankan bisnis dan juga lain sebagainya. Mau investasi di Jawa Timur, yang penting sehat dulu. Karena kita juga Surabaya sekarang PPKM level 3, jadi hati-hati ya. Tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan juga lain sebagainya, protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.